Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku dan adik Adia. Jadi kan kemarin Kak Amel bikin question box ya buat request. Jadi ada yang request buat rekomendasi film sama buku. Nah sementara nih karena Kakak Amel lagi di Jakarta sama adik Adia, sementara buku Kakak Amel ada di Samarinda semua. Jadi kita bikin yang rekomendasi film dulu ya. Oke. Inilah 7 rekomendasi film yang bisa menambah pengetahuan kalian. Film ke-7, Devil Wears Prada. Di film ini diangkat dari novel yang mengisahkan si Andy sama Miranda bosnya. Jadi dia itu di-hire menjadi asistennya si Miranda. Jadi dia ini adalah editor dari sebuah majalah fashion terkenal. Nah, masalahnya ini adalah Miranda ini adalah bos yang demanding, yang perfeksionis, yang nggak boleh salah sama sekali anak buahnya. Sementara si Andy ini, dia itu orangnya yang pekerja keras, tapi masalahnya dia ini nggak tahu apa-apa tentang dunia fashion. Pernah bekerja sebelumnya, tersiksa. Jadinya kayak dikit-dikit salah, dikit-dikit nggak benar, karena dia masuk ke dalam dunia tersebut tanpa tahu apa-apa sebelumnya. Nah itu jadi sebuah tantangan baru kan. Film ini dari novel. Nah novel yang ngarang ini Lauren Weinberger namanya. Nah ini dari kisah nyata. Jadi si Lauren ini memang bekerja di majalah terkenal itu namanya Vogue. Dan editor in chiefnya tuh si Anna Wintour. Mungkin kalau kalian search Anna Wintour tuh kenal banget di dunia fashion. Dan memang kayak gini. Jadi apa sih yang bisa kita tangkap dari film ini? Tuh di awal film sampai di akhir film tuh kelihatan banget bedanya si Andy ini. Yang awalnya tuh dia tuh kayak cupu, nggak percaya diri, nggak tahu apa-apa. Dari film ini kita bisa belajar bahwa kalau misalnya kita nggak tahu tentang sesuatu, tentang sebuah field, ya udah kita belajar, research gitu loh. Cari tahu dulu. Nah, jadi di akhir ini si Andy itu banyak belajar tentang trend fashion, dia memahami dunia fashion, orang-orang di situ yang berkecimpung di dunia fashion siapa aja, terus juga pada akhirnya bisa memahami temper dan habitsnya si bosnya ini, jadi dia bisa lebih mengerti. Nah, hal-hal itu yang sering kita jumpain kan di dunia pekerjaan ini, apalagi Kak Amel nih umurnya sudah orang-orang bekerja semua kan, kesian. Jadi kalau misalnya kalian dihadapkan tuh sama bos yang sangat demanding, perfeksionis, ya udah sabar, terus kalian belajar. Karena secara tidak langsung bos yang seperti itu tuh sedang mengajarkan kita di dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang sulit, kalian pasti akan bisa berhadapan dengan kondisi yang lebih mudah. Jadi dikatakan sini ada sebuah scene. You work a year for her and you can get a job at any magazine you want. A million girls would kill for this job. Dia bilang bahwa kalau kamu udah bekerja sama Miranda, kamu bisa bekerja di manapun tempat yang kamu mau. Karena dia udah kan sama Miranda yang susah banget deh. Akhirnya dari cerita ini si Andy itu dia jadi jurnalis di tempat lain. Karena sudah pernah bekerja sama Miranda di tempat yang baru tuh dia merasa mudah. Jadi inti dari film itu adalah excellence. Yang penting kita harus terus belajar, nggak pernah menyerah. Dan dalam kondisi tersebut tekanan, banyak cobaan dari teman kerja, dari bos, dari atasan. Nah itu kita bisa menghandle, jadi berkembang. Biar pada akhirnya kita itu menjadi orang yang berbeda dengan best performance gitu. Film ke-6, Parasite. Film ini mengisahkan antara poor Kim family sama rich Park family. Dia menjadi parasite buat Park family. Kenapa? Perlahan-lahan mereka itu satu keluarga menginovasi keluarga Park. Jadi awalnya tuh yang laki-laki ditutor anaknya Park family, tapi dia pakai ijazah palsu, ngajak kakaknya buat jadi guru les juga di situ, jadi tutor juga. Habis itu dia ajak lagi mamanya menjadi asisten rumah tangga, ajak lagi bapaknya buat jadi supir. Dan Park family tuh nggak tahu bahwa mereka tuh saling keluarga gitu loh. Dari kisah itulah dimulai ceritanya. Kalau misalnya adik nonton secara langsung, itu
udah bisa nangkap gitu loh Dek. Film ini sebenarnya mengisahkan bahwa iri itu nggak bagus. Jadi iri itu sebenarnya bakal ujung-ujungnya akan menghancurkan diri kita. Jangan iri, jangan iri. Tapi sebenarnya film ini lebih daripada itu. Parasit ini mengisahkan disparity antara orang kaya sama orang miskin. Nah ini dilihatkan banget dari scene kemarin tuh hujan ya. Itu tuh blessing in disguise hujan kemarin. Jadi kayak berkah. Sebenarnya kemarin waktu hujan itu banjir di mana-mana, sampai di rumahnya banjir. Terus sampai banyak orang di kota tersebut itu jadi mengungsi. Masalahnya nih si Park family kayak nggak nyadar gitu loh. Dia karena kondisi sekitarnya tuh fine-fine aja, dia merasa dunia baik-baik aja. Dia tidak menyadari bahwa ada kemiskinan, ada orang yang kesusahan, ada orang kena bencana. Dia tidak menyadari tersebut. Dia pakai kacamata kuda gitu loh. Jadi cuma yang dilihat yang di depannya aja. Sebaiknya tuh kita tuh nggak kayak gitu. Meskipun kita kaya ya kita Tetap berbagi. iya harus tetap berbagi, harus tetap melihat yang susah siapa. Dua, film ini tuh kaya akan simbol. Jadi salah satu simbol yang paling menunjukkan perbedaan antara yang kaya dan yang miskin ini adalah smell, bau. Jadi dia Ada kira smile. kayak gini deh, dia kayak menunjukin kalau orang yang miskin itu dia punya bau yang khas, bau badan. Nggak cuma si Kim family, kalau pokoknya ketemu orang miskin dia langsung kayak gini deh. Ya Allah. Park family yang kaya ini santai-santai aja kalau di depan orang yang miskin, fine-fine aja kayak nggak masalah. Tapi deep inside ternyata kita tuh beda gitu loh, nggak respect sama orang tersebut. Nah itu yang pengen disampaikan di film ini. Jadi sebenarnya kita tuh harus respect sama orang dan harus adil kan sama semua orang kan. Dan adil tuh sejak dalam pikiran, bukan hanya dalam tindakan, bukan hanya fisik kita, tapi kita dari pikiran kita udah adil gitu loh. Bukan kayak gini, ketemu orang miskin, ih dia udah miskin dulu. Nah itu Ya yang nggak boleh tuh. Kalau misalnya kita ini, ya sudah sama-sama hidup, nah yang penting hidup kan sama-sama sama hidup. diciptakan. Nah, terus yang pengen disampaikan film ini deh, makanya kan dia dapat Oscar. Jadi ya kritik sosialnya oke banget sih di film ini. Makanya kalian harus nonton banget. Kelima, Catch Me If You Can. Jadi film ini dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Wow. Dia muda sih itu, dia sekarang gak ganteng. Jadi ada nih dek, anak umur 16 tahun, orang tua ini kan cerai, disuruh pilih salah satu, pilih ke mamanya atau bapaknya. Dia nggak mau karena dia sayang dua-duanya, menghidupi diri dia sendiri kan. Yang dia lakukan pertama kali setelah pergi dari rumah itu dia langsung mengganti 1 digit angka di SIM-nya. Dia kan umur 16 tahun, dia tambah tuh satunya jadi 2. 116. Bukan jadi 26. Nah habis itu dia ini langsung bisa jadi pilot, Ya Allah. dia jadi dokter anak, gak jadi lawyer, jadi pengacara. Masalahnya nih pekerjaan yang well educated gitu loh. Bisa sih dia impersonate pekerjaan ini. Nah itulah inti dari film ini. Jadi ini bener-bener based on true story ya guys filmnya nih. Jadi memang ada orangnya dan dia kan sempat di penjara. Baru dia direkrut FBI buat menjadi konsultan dalam bidang penipuan. Dia sekarang pekerjaannya bagus. Yang kita pelajari bukan kita pengen menjadi kriminal seperti kita pelajari tuh gimana sih dia tuh bisa membuat orang tuh percaya bahwa dia tuh pilot, dia dokter anak, dia pengacara. Jadi yang penting di sini adalah confidence. Kan masalah sekarang ini kan banyak orang tuh yang tidak percaya diri ya. Banyak orang nggak percaya diri sama dirinya, insecure segala macam. Percaya diri. Nah, Everybody jangan insecure mulu, banyakin bersyukur. saking percaya dirinya dia nih dek, nggak ada satupun orang yang mempertanyakan dia, kayak nggak yakin gitu loh. Kalau misalnya adik itu bukan dokter anak, padahal dia ini bohong-bohong kan, dia ini nipu sebenarnya. Tapi nggak ada yang mempertanyakan. Nah jadi dari sini kita sebenarnya bisa belajar bagaimana sih cara bertindak dengan baik, mempengaruhi orang, bagaimana kita meyakinkan orang. Terus habis itu kita mengerti human psikologi manusia tuh gimana sih gitu loh. Ada satu scene deh yang ting. Fold it. What? That note, it's a fake, right? You should fold it. It's a note from my mom. I have a doctor's appointment. Yeah, but there's no crease in the paper.
When your mom hands you a note to miss school, the first thing you do is you fold it and you put it in your pocket. Bahwa sebenarnya orang tua itu kalau nulis surat untuk disampaikan ke sekolah, dia nggak mungkin ngasih gitu aja, pasti dilipat, ya nggak? Biar anaknya nggak lihat. Iya Atau benar. orang lain pun nggak baca. Nah benar. Nah itu dia ngerti. Jadi kalau kalian ingin feel more confident, bisa menyontoh film ini yang dia lakukan tuh gimana, dan jangan ragu even a flinch. Film keempat, Bumi Manusia. Film ini diangkat dari sebuah novel karya Pramudia Anantatur. Teman-teman juga pasti tahu karena yang mainin adalah Iqbal. Film ini menceritakan tentang Minke, seorang pribumi. Dia itu merupakan siswa HBS yang diajak sama temannya untuk mengunjungi sebuah rumah. Ada cewek, anaknya Anlis, habis itu mamanya Nyai Antosoro. Nah dari situlah kisah itu bermulai. Ini tuh menceritakan tentang pergerakan perjuangan Indonesia melalui romansnya si Minke sama Annelies. Minke ini tahu nggak siapa? Minke tuh ada orang yang beneran. Jadi meskipun ini nggak based on true story banget, tapi Minke tuh memang ada orangnya. Namanya Tirto Adi Suryo. Teman-teman kalau misalnya baca website berita tirto.co.id kalau nggak salah, maksudnya sih Tirto Adi Suryo. Tirto Adi Suryo ini merupakan bapak pers Indonesia guys. Jadi memang dia itu punya cerita yang mirip dengan si Minke ini. Anaknya Bupati B, terus dia mengalami hal yang seperti itu. Tapi minusnya dia nggak ada cerita yang kayak romance sama Annelies kayak gitu. Jadi sebenarnya kelihatan banget dari film ini bahwa mereka itu sedang memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan buat mereka. Nah, jadi dari film ini kita bisa paham bentuk kolonialisme Eropa tuh terhadap bangsa kita bagaimana, terus rasa nasionalisme, pergerakan perjuangan bisa teman-teman dapatkan dari film ini. Sebenarnya kalau baca bukunya, ada 4 buku tetralogi Pulau Buru tuh, kalau teman-teman baca tuh jadi paham tentang sejarah bangsa Indonesia malah. Film ketiga, Marianne's Story. Film Marianne's, jadi ada yang belum bisa nangkap, jadi gini kita cerita ya. Story ini mengisahkan antara si Nicole yang istri sama Charlie yang suami. Mereka akan bercerai. Nah, jadi yang menarik dari film ini adalah dia menunjukkan proses perceraian itu. Sebelum cerai kan ada mediasi dulu, jadi mereka disuruh buat nulisin apa yang mereka suka dari pasangannya. Jadi kayak kita menyadari pada akhirnya bahwa kalau kita itu suka sama seseorang, bukan suka sih, love sama seseorang, we tend to love little things gitu loh. Sebenarnya itu, kalau misalnya kalian pengen tahu permasalahannya tuh waktu si Nicole bicara sama pengacara. Jadi di situ benar-benar jelasin apa sih yang sebenarnya dia inginkan. Jadi Nicole tuh pengen dia tuh pindah ke LA, keluarganya itu, karena family-nya si Nicole ada di sana. Sementara Los Angeles sama New York ini jauh banget, dunia yang berbeda. Karena si Nicole ini kayak kode-kode aja, nggak bener-bener ayo kita pindah ke LA, nggak bener-bener kayak gitu. Si Charlie ini kayak acuh tak acuh gitu loh. Ini simple things yang sebenarnya harus dibicarakan ya. Jadi Charlie tuh orangnya jelas dia punya apa, sementara Nicole tuh nggak jelas. Dia tidak bisa menyampaikan dengan jelas apa yang dia inginkan. Yang inti masalah mereka di sini adalah communication. Sebenarnya mereka tuh masih saling love each other. Apalagi di akhir film ditunjukkan bahwa sebenarnya masih love each other, tapi udah berbeda love-nya, bukan in romantic way lagi. Itu sih kalau pernikahan. Kalau pacaran ya bye aja ya, love bye aja. Tapi kalau pernikahan tuh memang kayak gitu ya guys. Apalagi mereka ini sudah bisa memisahkan antara parents sama partner. Jadi sebagai partner mereka berkelahi segala macam, tapi sebagai parents mereka masih kompak. Dia nggak pernah, baik Nicole ataupun Charlie, dua-duanya nggak pernah kelihatan lagi proses cerai itu di depan anak-anaknya. Jadi kayak they are still dad and mom to their child gitu loh. Ini kan film dari kacamata orang tuanya, tapi aku kayak menempatkan diri aku pada anaknya. Kayak wow, sakit banget ya kalau misalnya dalam posisi seperti itu. Kasian sih, yang kasian anaknya. Cuman ya film ini aku rekomendasikan sih buat kalian yang lagi berantem sama suami atau istrinya, bukan pacar ya. Kayak kalian tuh bakal meredefinisikan lagi tentang pernikahan kalian, kayak mikir ulang bener-bener apakah kalian harus bercerai apa enggak. Jadi kayak
bisa balik lagi lah gitu. Aku mikirnya sih gitu kalau buat teman-teman yang pasangannya lagi di ujung tanduk. Kedua, Hidden Figure. Film ini nih mengkisahkan tentang 3 orang perempuan yang orang Afrika Amerika, jadi dia kulit hitam, bekerja di NASA. Ini terjadi pada tahun 1960-an, dimana waktu itu Amerika jadi lagi Cold War sama Rusia nih. NASA ini bikin project nih namanya Friendship 7. 1960-an itu belum secanggih sekarang. Jadi matematika tuh dek dihitung bukan menggunakan komputer, tapi menggunakan manusia. Emang ada manusia kalkulator? Nah, banyak. Mereka pinter-pinter. Jadi ditanya gitu ya? Iya, jadi mereka udah disuruh menghitung langsung sendiri, nggak pakai komputer. Mereka adalah komputernya. NASA zaman dulu itu dibagi jadi West Wing sama East Wing. Jadi yang West itu buat orang-orang yang kulit berwarna, dimana mereka tuh pintar-pintar kan dek. Jadi mereka menghitung tuh di situ. Nah ada satu perempuan nih di antara 3 itu yang namanya Katherine Johnson. Karena dia pintar, jadi dia digabungkan sama Space Test Group. Nah masuklah dia di situ. Nah disinilah permasalahannya dimulai. Katherine Johnson nih dek dimarahin sama bosnya. Tiap hari dia 40 menit pergi dari ruangan tersebut. Baru dia langsung bilang, saya pergi ke toilet. Kenapa ya sampai 40 menit? Karena jauh toiletnya. Jadi zaman dulu tuh dibedain antara toilet buat orang yang kulit putih sama orang yang kulit hitam. Iya, separah itu. Jadi gara-gara mereka menang visitor gimana? Iya, tapi semua manusia itu berwarna kulitnya. Mau apa itu? Kalau misalnya ya orang yang terlahir dengan kulit yang gelap, dia kalau misalnya jadi putih dia nggak bakal cocok sama warna kulit yang putih. Nah, betul. Dia bakal cocok sama yang gelap itu. Jadi jangan dihina. Manusia itu kan sama kan deh. Punya warna kulit semua punya. Kalau nggak transparan lah. Orang itu dibedakan bukan berdasarkan warna kulitnya, bukan berdasarkan kekayaannya, bukan berdasarkan rasnya. Orang itu dibedakan dari tingkat pengetahuannya. Jadi pada akhirnya dek, waktu itu udah ada komputer nih. Si Katherine Johnson ini udah nggak diperlukan lagi matematikanya, human komputernya nih. Pada akhirnya dia dipindahkan ke West Wing lagi. Komputernya tuh salah menghitung landing koordinat. Akhirnya si Katherine Johnson itu dipanggil ulang. Nah jadinya kita di sini perlu belajar bahwa kita harus ngerespek orang, kita nggak usah mandang-mandang. Kita itu sama, equality and respect. Nah itu yang nilai-nilai yang kita bisa dapatkan dari film ini. Itulah contoh dimana zaman sekarang ini banyak sudah pekerjaan-pekerjaan yang ujung-ujungnya digantikan oleh teknologi. Nah oleh karena itu kita harus menjadi pinter, yang dimana kita tidak akan digantikan oleh teknologi seperti si Katherine Johnson. Nah meskipun kan udah ada komputer tuh ujung-ujungnya dia dipanggil karena dia sebenarnya lebih pintar dari komputer. Komputer aja salah menghitung landing koordinatnya. Kalau dia tuh nggak datang waktu itu, kalau dia nggak menghitung landing koordinat buat John Glenn tuh mati deh. Nggak sih? Seru, tertarik itu lah deh sama ini. Ke-1 dan terakhir, Shawshank Redemption. Satu film yang aku rekomendasikan, paling nggak nonton 1 kali seumur hidup. Ini adalah film ini guys. Jadi film ini menceritakan seorang banker yang namanya Andy. Dia masuk penjara karena dituduh membunuh istrinya, dimana dia di penjara seumur hidup dek, karena kan berencana karena dia nggak melakukan itu. Nah di penjara tuh dia bertemu sama Red dek. Itu orang yang udah lama lah di penjara ceritanya. Jadi waktu Andy masuk penjara nih, orang tuh kan kalau masuk penjara tuh dia kesel ya, maksudnya menyesal, kenapa sih masuk penjara, aku nih nggak bersalah loh. Padahal Andy tuh nggak, dia tuh sabar, dia patient. Orang-orang tuh bahkan bingung ngeliat dia deh, kenapa orangnya kok kayak menerima, diam aja menerima. Di penjara tersebut selama bertahun-tahun, totalnya sampai 19 tahun, si Andy ini dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi dia membuat perpustakaan, membesarkan perpustakaan, ngajarin orang sampai bisa baca yang awalnya nggak bisa baca sama sekali. Ada scene nih, scene ting. Get busy living, you get busy dying. Pilih yang mana di hidup kamu? Apakah kamu sibuk meratapin kehidupan kamu sampai akhirnya ada keinginan untuk mengakhiri hidup, atau kamu justru sibuk untuk mencari kehidupan? Nah, si Andy ini adalah orang yang sibuk mencari kehidupan. Meskipun orang itu menjara kita,
dia merampas semua hak milik kita, barang-barang kita, semua yang kita miliki, ada satu hal yang tidak bisa dia rampas dari kita. Itu adalah hopes, harapan. Jadi harapan itu kan kita yang miliki. Orang mau penjara kita kah, orang mau tahan kita kah, harapan itu nggak bisa orang rampas dari kita. Nah, hal lain yang bisa kita pelajarin dari film ini itu adalah perseverance atau ketekunan. Jadi sebelum dia berhasil membangun perpustakaan tersebut, si Andy ini dia menyuratin pemerintah buat mengasih bantuan buku ke perpustakaan penjaranya. Selama 6 tahun, bayangin deh, seminggu. Tapi itu soal ketahuan sama penjaga. Gak apa-apa. Penjaganya juga, kamu ini gak ada gunanya, tapi dia tetap ngasih surat. Akhirnya dibalas, kami sudah ngirim bukunya, jangan nyuratin kami lagi. Ya ampun. Karena dia terlalu sering ya? Karena tiap tahun gak ada, tiap minggu gak ada berhentinya. Bayangin selama 6 tahun gak berhenti. Jadi banyak orang-orang tuh yang menghabiskan waktunya di penjara tuh dengan membaca. Lesson yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah berhenti berharap. Don't lose hope. Karena yang menghidupkan seseorang tuh adalah harapan-harapan. Kak Amel misalnya, Kak Amel tuh pengen jadi dokter. Itulah yang bikin Kak Amel tuh tiap hari bangun pagi, kayak semangat nunggu pengumuman, semangat menjalani hari-hari. Karena Kak Amel punya harapan bahwa pengen jadi dokter nanti, kayak gini. Itu yang bikin kita hidup deh. Nah terus ya, jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Jangan terlalu mikirin ini, mikirin itu yang tidak bermanfaat bagi kita, sampai akhirnya kita jadi get busy dying, bukan get busy living. Nah itu sih, aku seneng banget sama film ini. Dan aku rasa semua orang di dunia ini harus nonton film ini. Ini film lama sih, kalau mungkin generasi di atas tuh sudah nonton film ini. Punya tujuan hidup. Kalau selama COVID ya pasti tujuan hidupnya cuma rebahan gitu. Iya. Tapi itu juga nggak bisa bikin kalian hidup. Kalau misalnya kita punya tujuan, kita punya harapan, kita ya bakal keep going, nggak bakal berhenti. Nah itu sih yang pelajaran yang paling penting. Jadi inti film ini adalah passion, perseverance, and hope. Nah sekian rekomendasi film dari aku sama adik-adik ya. Aku juga sih. Tarik sama satu film, dua film tadi, yang Bumi Earth sama anu tadi, Hidden Figures. Semoga teman-teman habis ini jadi kepo sama filmnya dan terus nonton. Kalau udah nonton, komen di bawah dan ceritain apa aja makna yang kalian temuin sendiri selain ada di video ini. Nah bener banget. Jadi kayak life lesson apa yang kalian dapatkan setelah nonton film-film yang aku sebutin di atas, komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, sama share. Sampai jumpa lagi guys. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.